Bab 2. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara. Pengaruh kemajuan iptek dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik. Pengaruh negatif dalam aspek politik yaitu antara lain 1. Melalui internet membuka kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan memperoleh suatu kekuasaan. Yang kedua, munculnya black campaign, artinya menghina, memfitnah, mengadu domba, menyebarkan berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh seorang calon atau partai politik pendukung calon-calon terhadap lawan-lawannya. Yang ketiga, munculnya gerakan radikal dan upaya makar yang menyebarkan propaganda melalui internet atau media sosial. Yang keempat, menjelek-jelekan seseorang dalam pemerintahan sehingga muncul berbagai kasus pencemaran nama baik. Yang kelima, menyebarkan berita bohong atau hoax sehingga merugikan partai tertentu. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik. 1. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasar semangat kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik kelompok oposisi, diktator mayoritas, atau tirani mayoritas. 3. Timbulnya fanatisme etnis, agama, dan rasial. 4. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan perseteruan politik. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek dalam aspek ekonomi antara lain memudahkan manusia melakukan aktivitas perekonomian. Banyak orang lebih suka berbelanja di toko online daripada di pasar tradisional karena di toko online dianggap lebih murah, tidak menyita waktu, dan lebih aman. Pada masa pandemi ini, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. 1. Indonesia akan dibanjiri barang-barang luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas, tidak mengenal batas-batas negara yang mengakibatkan terdesaknya produk-produk lokal. 2. Perekonomian negara kemungkinan akan dikuasai oleh pihak asing seiring pihak asing menanamkan modelnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang panjang sebagai akibat adanya persaingan bebas. Yang keempat, populasi makan sulit berkembang dan populasi tenaga kerja padat karya mulai ditinggalkan. C. Aspek sosial budaya. Hadirnya internet menghadirkan berbagai media sosial. Kebudayaan bangsa lain dapat dipelajari, bahkan bisa ditiru dengan mudahnya melalui media sosial. Pengaruh negatif iptek dalam aspek sosial budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Contohnya minum minuman keras, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Yang kelima, lunturnya nilai keagamaan dan sebagainya. Pengaruh negatif iptek terhadap dunia pendidikan. 1. Penyalahgunaan internet di dunia pendidikan, contohnya peretasan soal UTBK, soal UNBK, mengakibatkan kebocoran soal. 2. Kemudahan internet membuat peserta didik menjadi malas. 3. Timbulnya perilaku menyimpang, contohnya ketika sepanjang hari. D. Aspek hukum. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek hukum dapat dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Misalnya, kejahatan cybercrime, contohnya pengiriman virus yang merusak sistem komputer, pembobolan kartu ATM, dan sebagainya. Aspek pertahanan dan keamanan. Dampak negatif kemajuan iptek aspek pertahanan
dan keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya perang informasi yang dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir yang dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan NKRI. Yang ketiga, melalui internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi untuk mencari pengikut. Peran positif kemajuan iptek terhadap negara yang dapat dilihat dari 3 bidang antara lain: 1. Sifat selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek terhadap di bidang politik. Antara lain: 1. Mengembangkan demokrasi di segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Menegakkan supremasi hukum. 4. Mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 5. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi antara lain: 1. Perkembangan iptek dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat atau pihak dimanfaatkan dengan tepat. 2. Perkembangan iptek mendorong perkembangan perdagangan. 3. Jaringan perdagangan dapat ditembus meskipun berbeda negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan dan pada masa lalu. 3. Dapat memanfaatkan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan inovasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.